Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Selamat datang di channel Jedo Official yang ada di YouTube. Seperti biasa, kita akan ngebahas informasi seputar kesehatan yang tentunya nanti akan ditemani oleh salah seorang praktisi kesehatan yang sudah ada di sebelah kita ya. Tapi sebelum kita memulai dengan topik yang nanti akan kita bawakan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, biar ketika ada video baru teman-teman mungkin langsung ada notifikasi atau pemberitahuan ya. Dan jika ada pertanyaan seputar masalah kesehatan, langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bantu jawab dengan Ibu Ioana yang sudah ada di sebelah kita ya Bu ya. Untuk itu tetap pantengin channel kami di Jedo Power Official. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas satu penyakit yang sebenarnya masih nyerempet sama video kemarin ya. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang penyakit jantung. Nah, kali ini kita akan ngebahas satu penyakit yang sering banget juga dialami sama masyarakat Indonesia, yaitu stroke ya. Nah, kalau kemarin kita sudah didampingi oleh Ibu Fiona, sebelah saya juga sudah ada Ibu Ioana selaku praktisi kesehatan dari Jedo Power ya. Nanti kita akan membantu menjawab pertanyaan yang nanti akan kita tanyakan. Nah, sebenarnya penyakit stroke ini bisa dikatakan adalah penyakit yang ketika orang terkena itu mungkin hampir setengah hidupnya mungkin menjadi tidak berarti ya, karena ketika orang terkena stroke hal yang paling utama yang dialami adalah entah kelumpuhan atau mungkin kesulitan berbicara, intinya menghambat yang namanya aktivitas keseharian kita gitu. Kalau dari secara medis nih Bu, sebenarnya pengertian dari stroke itu sendiri apa sih Bu? Ya, jadi sebenarnya definisi stroke sendiri itu kelumpuhan yang terjadi karena kerusakan sel-sel di area otak. Yang penyebabnya itu gangguan dari pembuluh darah yang ada di otak. Dan itu terjadi lebih dari 24 jam Mas Arimba. Jadi kalau belum 24 jam itu sebenarnya belum dikatakan stroke. Gitu. Nah, stroke ini sebenarnya ada dua nih Mas Arimba. Yang pertama itu karena pecahnya dinding pembuluh darah. Dan yang kedua itu karena penyumbatan pada dinding pembuluh darah. Nah, biasanya paling banyak kasusnya ini penyumbatan stroke dikarenakan penyumbatan pada dinding pembuluh darah gitu. Iya. Karena kalau misalnya stroke karena pecah pembuluh darah itu persentase untuk sembuhnya sangat kecil. Karena gitu. Karena pecah ya? Iya, karena ada darah yang tidak sesuai pada jalurnya gitu. Dan untuk kasus ini tuh harus sesegera mungkin dilakukan tindakan medis. Gitu. Itu sahabat sehat. Jadi mungkin ada dua jenis tipe stroke yang mungkin sering banget terjadi sama masyarakat Indonesia. Entah itu pecahnya pembuluh darah dan yang terakhir adalah penyumbatan pada pembuluh darah. Yang sering terjadi adalah penyumbatan ya? Iya, betul. Dan itu mungkin datang dari pola hidup yang tidak sehat ya Bu ya? Iya, betul. Jadi di dalam tubuh kita ini kan terdapat sistem yang namanya sistem peredaran darah ya, yang fungsinya untuk menyalurkan darah ke seluruh organ, jaringan, bahkan sampai ke tingkat sel. Nah, jadi ketika suplai darah yang menuju ke otak itu tidak maksimal atau berkurang, maka itu akan menyebabkan sel-sel yang ada di area otak itu mati. Nah, kalau misalnya sel-sel yang ada di area otak mati, maka bagian tubuh yang dikendalikan oleh otak itu tidak akan berfungsi dengan maksimal gitu. Karena kan otak kita itu kan pusat kendali tubuh ya Mas Arimba ya? Iya, betul. Jadi itu makanya mungkin alasan kenapa orang stroke itu mengalami yang namanya kelumpuhan ya. Iya, betul. Karena kan pusat dari sistem yang ada di tubuh kita itu adalah di otak gitu kan. Bagaimana mungkin apa yang terjadi kalau misalkan otak itu mengalami yang namanya gangguan gitu kan. Ya salah satunya adalah kelumpuhan. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang mungkin sering banget nih ditanyakan sama mungkin sahabat sehat yang di rumah. Karena mayoritas adalah penderita stroke adalah lansia atau orang tua gitu kan. Sementara ya kita sebagai saya ini salah satunya ya yang mungkin usianya masih muda menganggap remeh gitu yang namanya stroke. Nah, sebenarnya stroke ini mungkin apa hanya bisa menyerang orang-orang yang lansia aja sih, atau mungkin kita nih merasa jauh dari stroke nih orang-orang yang usianya muda nih? Jadi sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar dan nggak sepenuhnya juga salah gitu ya. Nah, karena walaupun usia itu menjadi faktor resiko dari terkenanya stroke ini, namun faktanya udah banyak nih Mas Arimba yang terkena stroke walaupun usianya masih di bawah 65 tahun gitu. Jadi sebenarnya stroke ini bisa menyerang siapa saja gitu. Memang kalau misalnya kita udah di usia 45 sampai 50 tahun itu lebih meningkatkan resikonya. Karena kan mobilitas organ tubuhnya sudah melemah dan juga
pembuluh darah kita udah kurang elastis gitu ketika di usia 45 sampai 50 tahun. Makanya lebih meningkat resikonya gitu. Oke, jadi tuh sahabat sehat, meskipun sebenarnya ya yang lansia pun sebenarnya lebih banyak ya peluangnya untuk terkena penyakit stroke. Betul. Tapi yang muda-muda nih juga tidak menutup kemungkinan nih bisa terkena penyakit stroke. Nah, ini sebenarnya ada juga nih satu satu anggapan katanya menusuk jarum ke jari ya hingga berdarah itu bisa mengatasi atau mengobati yang namanya stroke. Itu benar gak tuh, Bu? Sebenarnya memang ada metode yang menusukkan jarum ke jari itu bisa mengobati stroke gitu ya. Tapi tetap aja nggak bisa sembarangan ditusuk nih Mas jarinya gitu. Karena ada beberapa mungkin yang titik-titik yang kita nggak tahu ya. Iya betul. Jadi memang harus ada titik-titik yang tepat gitu seperti titik akupuntur dan itu juga harus dilakukan oleh yang ahlinya. Iya betul. Jadi oleh yang ahli, terus juga peralatannya harus sesuai gitu. Daripada mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, Bu ya. Betul. Tapi memang metode ini juga masih dilakukan penelitian lebih lanjut sih Mas Arimba. Lebih baik mungkin ya amannya ya jangan dilakukan gitu kan, meskipun ada beberapa yang sudah mengalami bisa sembuh ya. Tapi jangan sembarang melakukannya karena kita nggak tahu tuh titik-titik mana yang mungkin bisa berpengaruh atau bisa berpengaruh untuk mengobati yang namanya stroke gitu kan. Nah, sebagai masyarakat awam nih, saya sendiri mungkin nggak tahu nih kira-kira aktivitas apa yang mungkin sebenarnya bisa menjadi penyebab dari stroke gitu. Mungkin kadang-kadang kita melakukan aktivitas fisik atau aktivitas apapun ya, seperti makan, istirahat yang kurang, yang tanpa kita sadari sebenarnya bisa memacu stroke. Sebenarnya ada nggak penyebab yang mungkin bisa menjadi faktor dari munculnya penyakit stroke itu? Faktor penyebab ya? Kalau faktor penyebab tentu ada Mas Arimba. Jadi untuk faktor penyebab terkena stroke ini ada dua, yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Gitu. Yang tidak bisa dirubah tuh seperti usia, jenis kelamin, terus ras atau etnis, dan juga riwayat keluarga. Keturunan gitu. Iya betul. Nah kalau yang bisa dirubah itu seperti diabetes, obesitas, hiperlipidemia, penyakit jantung, terus juga migrain dan lain-lain. Oke, itu sahabat sehat. Jadi ada dua ya, sesuatu yang bisa dirubah sama sesuatu yang mungkin nggak bisa dirubah. Kalau misalkan sesuatu yang nggak bisa dirubah, ya mungkin kalau buat teman-teman yang muda nih, mungkin bisa mengusahakan ya, dengan menjaga pola hidup yang lebih sehat. Nah, gejala-gejala yang perlu diwaspadai ini apa nih Bu? Supaya mungkin kita bisa ada semacam warning ya dalam tubuh kita atau dalam badan kita untuk mencegah sedini mungkin dari masalah penyakit stroke ini. Iya. Jadi gejala-gejala yang timbul penyakit stroke ini sebenarnya munculnya secara tiba-tiba. Dan itu tergantung dari pembuluh darah mana yang terganggu. Gitu. Nah, mungkin biasanya kita lebih menyadari atau bisa terlihat bisa kita lihat dulu dari wajahnya. Jadi ketika seseorang membuka mata dan tersenyum itu akan terlihat perbedaannya antara sisi kanan dan sisi kiri. Nah, berarti si penderitanya sendiri itu sebenarnya menyadari gak sih ada kelainan dari wajahnya itu? Bisa menyadari, bisa enggak sih Mas Arimba, tapi biasanya yang lebih menyadarinya itu orang lain yang masih sering ketemu gitu ya. Kalau terlihat ada perubahannya gitu. Nah, selain itu juga gejalanya bisa kita lihat dari mulutnya. Jadi ketika dia berbicara itu seperti tidak jelas, seperti pelok gitu ya. Nah, dan juga kalau misalnya dia menelan itu kita lihatnya seperti susah. Jadi ketika dia menelan makanan, menelan minuman atau obat-obatan itu dia susah gitu. Nah, selain itu bisa kita lihat juga nih dari tangan dan kakinya. Makanya banyak penderita stroke itu yang memakai kursi roda. Karena tangan dan kakinya mengalami kelumpuhan atau kelemahan. Dan biasanya sebelah ya? Iya, dan dia itu tidak mati rasa gitu. Iya. Ada juga gejala-gejalanya seperti pusing, gangguan penglihatan, gangguan keseimbangan, dan yang lebih parahnya lagi sampai tidak sadarkan diri. Waduh, itu teman-teman mudah-mudahan kita bukan salah satu dari gejala atau faktor-faktor yang tadi Ibu Yohana sampaikan ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat semua ya. Nah, itu kan sebenarnya datang dari pola hidup ya, atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin sifatnya akumulatif ya, yang sudah dilakukan sama masyarakat atau orang-orang dan bisa menyebabkan stroke gitu kan. Nah, sebenarnya bagaimana ini gaya hidup buruk ini bisa menyebabkan yang namanya penyakit stroke itu, Bu? Ya, tentu gaya hidup buruk bisa meningkatkan resiko terkena stroke ini gitu. Jadi kalau misalnya kita kurangnya aktivitas gerak, itu akan menimbulkan gangguan kesehatan seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi gitu. Nah, juga asupan Mas Arimba, ketika kita mengonsumsi makanan yang banyak tinggi lemak, santan-santan, banyak minyak gitu ya, itu juga akan mempengaruhi
ketika kita mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan tidak dibarengi dengan olahraga, maka itu akan menimbulkan plak-plak lemak gitu, tumpukan plak-plak lemak yang ada di pembuluh darah. Iya, dan pola diet yang buruk itu juga bisa meningkatkan resiko terkena penyakit stroke ini. Gitu. Jadi jangan sembarang diet-diet Mas Arimba. Jangan sembarang diet ya. Tentunya harus dengan konsultasi dokter juga betul. Ya sebelum memulai yang namanya diet. Nah itu teman-teman ya. Jadi tadi kita udah ngomongin tentang masalah penyakit stroke dan efek-efek yang mungkin gejala-gejala yang mungkin muncul dari penyakit stroke tersebut. Salah satunya adalah kelumpuhan tadi itu. Ketika kita udah mengalami hal tersebut ya, kelumpuhan, terus sulit berbicara, mungkin bisa dikatakan sudah hampir sia-sia ya Bu ya, hidup kita ya Bu ya, karena sudah di kursi roda dan bukan cuman kita saja yang merasakan dampaknya, karena orang-orang sekitar terdekat pasti merasakan orang juga. Sekitar atau anak, istri juga pasti akan mengalami yang namanya kesusahan tadi karena kan mereka jadi kerepotan gitu ya ngurusin kita gitu kan. Betul. Nah, terus setelah itu mungkin ada gak sih solusi yang mungkin bisa teman-teman atau sahabat sehat lakukan untuk mencegah atau bagi yang sudah terkena bisa mengatasi yang namanya penyakit stroke tersebut? Ya, untuk pencegahan dulu ya. Ya, untuk yang pencegahan apalagi di usia-usia seperti kita yang masih terbilang muda ya, itu kita bisa coba rubah pola hidup kita. Jadi kalau misalnya pola hidup kita masih buruk, masih berantakan, itu bisa kita coba dulu. Kayak misalnya kita melakukan aktivitas gerak dulu yang biasanya tidak pernah gitu ya, ini bisa dimulai dulu. Itu intensitasnya nggak perlu yang langsung berat, bisa dari ringan sampai sedang dulu, dan itu durasinya 15-30 menit itu cukup. Seperti berjalan, berenang gitu. Karena kalau yang udah punya riwayat keluarga pun itu juga tidak bisa melakukan aktivitas gerak yang terlalu berat. Mas Arimba gitu. Nah, selain itu jika masih mempunyai kebiasaan merokok dan minum alkohol itu harus dihentikan gitu, atau dikurangi dulu minimal gitu. Nah, selain itu kita juga harus menjaga pola makannya nih Mas Arimba. Jadi kalau masih yang suka mengkonsumsi makanan goreng-gorengan atau yang bersantan-santan itu harus dikurangi juga gitu. Kita beralih ke makanan yang bergizi dan bernutrisi seperti perbanyak makan sayur dan buah gitu. Itu sebenarnya sangat-sangat sederhana ya Bu ya. Mungkin ya itu bisa dilakukan teman-teman semua tuh, mulai dari perbanyak aktivitas fisik ya, yang mungkin jarang banget setiap harinya olahraga ya, minimal lari-lari kecil ya di rumah atau di sekitar komplek gitu kan. Terus juga kurangi yang namanya rokok atau alkohol ya. Kalau misalkan teman-teman udah rutin banget tuh ngerokok ya, minimal dikurangin lah ya. Terus yang paling penting adalah perbanyak makanan-makanan yang bergizi ya, sayuran dan buah-buahan. Hindari tuh makanan-makanan yang mengandung lemak seperti gorengan atau jero-jeroan tuh. Itu memang enak ya, cuman membahayakan teman-teman semua. Nah, itu kan tadi pencegahan mengatasi stroke gitu kan. Kalau misalkan gimana kalau misalkan teman-teman udah pernah mengalami atau sudah terjadi yang namanya stroke, ada tindakan-tindakan mungkin yang bisa dilakukan? Ya, kalau misalnya yang udah merasakan gejala-gejalanya itu sebaiknya harus diperiksa sih. Jadi biar bisa kita tangani selagi masih dini gitu ya, belum terlalu parah. Dan kalau misalnya memang teman-teman di rumah punya alat-alat terapi yang bisa menunjang kesehatan, itu bisa dipakai juga gitu. Oke, tuh ya sahabat sehat. Jadi salah satu penanganannya ya paling penting adalah konsultasi ke dokter ya. Dilarikan ke rumah sakit ya, nanti biar dokter spesialis yang menangani masalah penyakit stroke teman-teman. Atau kalau misalkan mau solusi alternatif bisa menggunakan alat-alat terapi yang bisa teman-teman gunakan ya. Salah satunya adalah nih, sudah ada salah satu alat terapi kesehatan yang ada di depan kita, Jedo Power Laser ya, berupa alat terapi yang mampu melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Kalau misalkan penasaran dan apa sih ini kira-kira Jedo Power Laser ini? Ini adalah Jedo Power Laser, berupa sebuah alat terapi proton monokromatik yang dapat memberikan berbagai macam manfaat kesehatan ya. Penggabungan teknologi laser berintensitas rendah atau low laser 650 nanometer dengan teknik akupuntur tradisional Cina sehingga mencegah berbagai penyakit seperti jantung, stroke, darah tinggi, dan diabetes ya. Jedo Power Laser ini memiliki 10 titik terapi yang sangat-sangat luar biasa untuk kesehatan ya. Ada 4 titik yang namanya terapi arteri radial, 4 titik terapi arteri ulnar, dan 1 titik terapi daling, dan 1 titik terapi naiguan ya. Nah, secara total Jedo Power Laser ini bekerja dan bermanfaat untuk melancarkan yang namanya sirkulasi darah ke seluruh tubuh, menghancurkan plak-plak yang ada di dinding pembuluh darah, dan mengembalikan elastisitas pembuluh darah. Bagaimana yang dikatakan Ibu Yona tadi, bahwa salah satu penyebab stroke adalah
terhambatnya aliran darah yang menuju ke otak sehingga kinerja otak menjadi terganggu. Nah, karena bentuknya yang sangat sederhana dan simpel ini, JD Power Laser ini bisa dipakai untuk segala aktivitas ya, baik dari kantor atau berpergian, mengendarai mobil atau apapun itu, tidak mengganggu yang namanya aktivitas kita sehari-hari ya. Jadi terapinya tetap jalan dan aktivitas Anda juga tetap jalan. Jadi gunakan JD Power Laser untuk mencegah yang namanya penyakit stroke. Nah, kembali lagi ke Ibu Yohana, Bu ya. Tadi kan intinya adalah kualitas darah dan kualitas darah gitu kan. Salah satunya adalah untuk mencegah yang namanya stroke. Iya, betul. Ada tip bagi teman-teman untuk mengatasi atau mencegah yang namanya penyakit stroke? Iya, memang tadi kualitas darah itu emang sangat penting ya untuk kesehatan tubuh kita gitu. Jadi kalau kualitas darahnya buruk, maka akan banyak penyakit-penyakit yang nantinya akan timbul gitu. Jadi untuk tipsnya sama seperti solusi tadi, sebagai pencegahan kita harus rubah pola hidup kita gitu. Tapi jika udah terkena, itu bisa kita deteksi secara dini. Kalau misalnya ada gejala dan riwayat keluarga, kita harus lebih aware ya. Nah, kalau misalnya untuk yang udah terkena ini, kita bisa mengonsumsi suplemen juga. Jadi selain ada pengobatan dari medis, kita juga bisa mengonsumsi suplemen yang mengandung minyak ikan. Ya, jadi sebenarnya caranya itu sederhana ya. Perbanyak aktivitas fisik ya, terus kurangi alkohol dan rokok, dan mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan vitamin dan nutrisi ya. Dan tadi disebutkan karena minyak ikan ya Bu ya. Itu untuk juga pengobatan yang sudah terkena. Penting tuh minyak ikan. Nah, buat yang terkena juga mungkin bisa konsultasikan ke dokter ya, untuk tindakan lebih lanjut gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan solusi lain dari masalah penyakit stroke, bisa coba menggunakan JD Power Laser ya. Linknya silakan klik yang ada di deskripsi ya, nanti bisa tanya-tanya dulu ya melalui via WhatsApp, atau ada link deskripsi khusus untuk pembeliannya. Langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Nah, itu dia Ibu Yana, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kita menarik sekali ya ngomongin tentang stroke ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya dengan tema dan topik lain yang nantinya akan kita bahas dengan beberapa praktisi kesehatannya juga yang lain juga ya. Itu dia, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, jangan lupa sebelumnya langsung like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya buat supaya nggak ketinggalan nih begitu ada video-video baru yang nanti akan kita upload ya. Itu dia, saya Rimano Prianto dan Ibu Yohana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.